Selamat pagi. Pagi hari ini apa kabarnya untuk Anda semua? Di awal hari ini, di pagi hari ini, semoga Anda semua kabarnya baik-baik. Semoga Anda dan juga keluarga Anda sehat-sehat di hari ini. Hari ini tanggal 6 Oktober 2021, hari Rabu. Di hari yang baru ini, semoga kita semua juga mengawali hari dalam suasana damai dan juga mungkin dengan sukacita. Maka kalau misalnya ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati Anda, mungkin baik gitu ya kalau Anda mengambil waktu untuk berdamai dengan situasi itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus dimaafkan, mungkin baik juga kita memulai pagi ini dengan sikap mau memaafkan. Supaya hari ini, pagi ini, kita juga bisa mengawalinya dengan damai dan sukacita dan kita bisa lega untuk menjalani pagi ini. Pagi ini di awal hari saya ingin membacakan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4 untuk Anda semua. Semoga Injil ini juga bisa menjadi sebuah semangat dan juga tentunya inspirasi dan pegangan kita untuk menjalani kegiatan aktivitas kita di hari ini. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, ingatkah kita saat pertama kali kita berdoa? Saat pertama kali kita belajar mungkin untuk membuat tanda salib. Atau ingatkah di saat kita betapa sulitnya kita menghafal doa-doa? Kira-kira kalau ditanya, doa apa sih yang paling jadi favorit kita saat berdoa dalam banyak kesempatan? Doa yang paling sering kita doakan? Mungkin masing-masing dari kita punya doa favorit yang selalu didaraskan dalam banyak kesempatan. Hari ini, para murid juga berkata kepada Yesus gurunya. Saat mereka melihat Yesus berdoa, mereka juga ingin diajari. Mereka tertarik dengan doa Yesus yang mungkin saat itu terlihat begitu kusuk, begitu intim, dan begitu damai. Yesus seolah-olah punya relasi yang begitu dekat, relasinya begitu intim dengan Tuhan, dengan Bapanya yang ada di surga. Para murid mungkin penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Yesus. Kurang lebih sama penasarannya dengan seorang anak pada orang tuanya yang tengah berdoa. Biasanya anak kecil kalau misalnya melihat orang tuanya berdoa, itu kan dia penasaran lalu mulai pengen untuk diajari. Mulai bertanya lagi apa, lalu mulai diajarilah bikin tanda salib. Mungkin dulu waktu kecil kita juga membuat tanda salib masih kebalik gitu ya. Yang harusnya ke kiri dulu, kita ke kanan dulu dan mungkin sebaliknya. Yesus lalu menanggapi rasa penasaran murid-muridnya dengan mengajari doa yang selama ini selalu ia ucapkan. Ia mengajarkan doa yang sekarang ini kita mengenalnya dengan doa Bapa Kami. Sebuah doa yang begitu dekat, menunjukkan kedekatan relasi seorang anak dengan Bapanya. Allah tidak lagi jauh, tidak lagi menakutkan gitu ya. Tidak lagi bikin kita takut bahwa kalau kita nanti bikin salah lalu Allah akan menghukum dan lain sebagainya. Dan tidak lagi sulit untuk didekati karena Allah sudah begitu dekat dengan kita. Kita memanggilnya dengan sebutan Bapa. Allah menjadi begitu dekat, sedekat seorang bapa pada anaknya. Sapaannya menjadi dalam. Ada kedamaian di saat kita mengatakannya. Dan inilah yang Yesus ajarkan pada para murid. Doa Bapa Kami yang kerap kita doakan dan mungkin sudah kita hafal di luar kepala,
Kerap kali hanya kita doakan begitu saja, tanpa melihat kata per kata yang sebenarnya begitu dalam dan mengajari kita banyak hal dalam menjalani hidup. Kita diajak untuk selalu memohon kedatangan kerajaan Allah, yang itu artinya kita sedang memohon kedamaian bagi dunia. Kita jadi salah satu bagian dari sumber kedamaian itu, sekaligus juga menjadi pribadi yang mau menciptakan kedamaian. Bukannya bertengkar dan hidup dalam perselisihan. Kita juga diajak untuk punya rasa syukur di saat kita mengatakan mohon rezeki untuk hari ini. Kita diajak untuk tidak serakah, mau mengatakan cukup dan tidak memusatkan hidup kita pada usaha menimbun kekayaan yang mungkin justru membuat kita lupa untuk menjalani hidup dengan bahagia. Selain itu, doa Bapa Kami juga mengajarkan kita untuk menjadi seorang pengampun, sama seperti permohonan yang selalu kita katakan pada Tuhan, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Maka sebetulnya, kalau kita rasa-rasa doa Bapa Kami amat sulit untuk kita jalani, apalagi dengan sisi manusiawi kita yang masih banyak diwarnai dengan nafsu untuk serakah, sulit mengampuni, dan sulit pula untuk jadi pribadi yang menciptakan damai dalam hidup kita. Doa ini mungkin mudah untuk kita ucapkan gitu ya, mungkin juga menjadi doa yang favorit untuk kita. Dalam banyak kesempatan kita mendoakannya, mungkin saking hafalnya kita juga mendoakannya begitu cepat, seolah-olah hanya menjadi sebuah rapalan doa, menjadi sesuatu yang kita daraskan tapi kurang sampai kepada hati kita. Kita tidak butuh waktu lama pula untuk kita melafalkannya. Namun, justru dalam kesederhanaannya kita diajak untuk mau menjalaninya. Semoga kita tidak hanya menjadi penghafal dan pelafal doa Bapa Kami, tapi lebih dari itu, mau jadi doa Bapa Kami yang hidup dalam keseharian kita. Semoga hari ini kita juga dipenuhi dengan berkat, salah satunya pasti dengan berkat melalui doa Bapa Kami. Mari kita juga bisa mengawali hari ini dengan mendoakan doa Bapa Kami ini dengan perlahan. Kalau biasanya kita mungkin mendoakannya begitu cepat, seolah-olah kita dikejar banyak hal. Mungkin kita bisa mendoakannya dengan tenang, mendoakannya dengan lambat, sambil kita merasakan begitu kaya, begitu dalamnya, dan begitu spesialnya kita sebagai anak-anak Allah, boleh menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Maka semoga berkat untuk Anda semua hari ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang Anda jumpai. Semoga kita juga bisa menjadi doa Bapa Kami yang hidup, yang bisa menunjukkan dan mewujudkan doa itu dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita semua bisa menghidupinya dan semoga hari ini bisa menjadi hari yang penuh berkat untuk Anda semua. Selamat menjalani hari ini, selamat membuka hari ini dengan penuh rasa syukur. Banyak doa untuk Anda semua dan semoga kita semua juga bisa menyapa banyak orang dengan kasih sama seperti Bapa yang menyapa anaknya. Terima kasih, selamat menikmati hari ini, selamat bersyukur atas hari yang baru dan semanggi semangat pagi hari ini.